Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan, dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu hidup berlimpah, berpakaian mewah, makan enak setiap hari. Namun di depan pintu rumahnya ada Lazarus yang miskin, penuh luka, kelaparan, dan tidak pernah diperhatikannya. Perumpamaan ini bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan sebuah cermin bagi kita semua di zaman sekarang. Yesus tidak pernah mengutuk kekayaan itu sendiri. Kekayaan bisa menjadi berkat dari Allah. Tetapi Yesus dengan tegas mengingatkan bahwa kekayaan membawa tanggung jawab moral yang besar. Seperti ditegaskan dalam ajaran sosial gereja, memberi kepada orang miskin bukanlah sekedar sedekah belaka, melainkan mengembalikan hak mereka. Santo Yohanes menulis, jika seorang yang mempunyai harta duniawi melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintunya terhadap dia, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara-saudari, mari kita melihat realitas kita di sini. Di sekitar kita banyak Lazarus modern. Para petani kecil yang bekerja keras tetapi hasilnya tidak sebanding dengan jerih lelahnya. Para buruh harian, ojek online, dan pekerja informal yang upahnya pas-pasan untuk makan keluarga. Para siswa yang sulit melanjutkan sekolah karena biaya, sementara sebagian dari kita bisa membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Orang sakit yang tidak mampu berobat, sementara sebagian lain bisa menikmati layanan kesehatan terbaik. Saudara-saudari, bahaya besar bagi kita bukanlah harta itu sendiri, melainkan ketidakpekaan. Orang kaya dalam perumpamaan hari ini bukan dihukum karena dia kaya, tetapi karena dia menutup mata dan hatinya terhadap Lazarus di depan pintunya. Yesus sendiri telah menunjukkan jalan. Kristus yang kaya telah menjadi miskin karena kita, supaya oleh kemiskinannya kamu menjadi kaya.
Kekayaan Kristus bukan berupa emas atau perak, melainkan kasih dan kerahiman yang diberikannya kepada kita. Ia rela menjadi miskin supaya kita semua memperoleh kekayaan surgawi. Saudara-saudari, pertanyaan bagi kita saat ini, apakah kita berani menjadi miskin bagi sesama? Mau berbagi, bukan dari kelebihan tetapi dari kekurangan kita. Mau peduli, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan tindakan nyata. Mau memperhatikan, bukan hanya mereka yang dekat tetapi juga yang tersisih dan tak dianggap. Perumpamaan kali ini juga menegur kita soal pertobatan. Orang kaya itu ketika sudah menderita baru teringat pada saudara-saudaranya. Ia minta agar mereka diingatkan, tetapi Abraham menjawab, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka tidak akan juga diyakinkan, sekalipun ada yang bangkit dari antara orang mati. Kita tahu Kristus sudah bangkit, bukankah itu peringatan paling kuat bagi kita? Jangan sampai kita mengabaikan pesan Injil hanya karena sibuk dengan kenyamanan duniawi. Saudara-saudari, bukalah mata hati kita terhadap mereka yang menderita di sekitar kita. Jadikanlah kekayaan, talenta, dan waktu kita sebagai sarana berbagi kasih. Dan mari kita wujudkan iman kita bukan hanya dalam doa, tetapi juga dalam perbuatan nyata bagi sesama. Semoga Roh Kudus menggerakkan hati kita, agar tidak ada lagi Lazarus yang terabaikan di depan pintu rumah kita. Dan semoga kita berani meladani Kristus yang menjadi miskin, agar kita dapat menjadi kaya dalam kasih dan persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.